Hola teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Hadi Suryawan dari kelas P3 ini dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum-hukum silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan kategorik. Proposisinya yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor atau premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor, premis yang termnya menjadi subjek. Kita masuk ke hukum-hukum silogisme kategorik. Pertama, apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga. Contoh, semua yang halal dimakan dapat menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Jadi, sebagian makanan tidak halal dimakan. Kesimpulannya, tidak boleh semua makanan tidak halal dimakan. Kedua, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga. Contoh, semua korupsi tidak disenangi. Sebagian pejabat itu korupsi. Jadi, sebagian pejabat tidak disenangi. Kesimpulan, tidak boleh sebagian pejabat disenangi. Ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Contoh, beberapa politikus tidak jujur. Banyak cendekiawan adalah politikus. Jadi, banyak cendekiawan tidak jujur. Kesimpulannya, yang diturunkan dari premis partikular tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisinya sebagai premisnya. Kesimpulan dapat diambil bila sedikit salah satu premisnya positif. Kesimpulan yang ditarik dari dua premis negatif adalah tidak sah. Contoh, kerbau bukan bunga mawar. Contoh lainnya, kucing bukan bunga mawar, dan tidak ada kesimpulan. Dan yang kelima, paling tidak salah satu termnya penengahnya tidak tertebar atau mencakup. Dari dua premis yang termnya penengahnya tidak tertebar akan menghasilkan kesimpulan yang salah, seperti semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin, jadi binatang ini adalah ikan. Langsung ke yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah. Seperti kerbau adalah binatang, kambing bukan kerbau. Jadi kambing bukan binatang, dan binatang pada konklusi merupakan term negatif, sedangkan pada premis adalah positif. Kesimpulan salah. Dan yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulan menjadi lain. Seperti bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan, jadi Januari disinar di langit. Dan contoh yang terakhir ada ke-8, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Apabila terdiri dari satu term tidak bisa diturunkan konklusi. Contoh, buah-buahan sehat. Sekian, terima kasih.